Firman Tuhan hari ini berjudul mengalahkan kelelahan dan kelesuan. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Jadi Israel umat pilihan Tuhan. Jadi umat pilihan Tuhan, mengapa engkau berkeluh kesah? Jadi anak-anak Tuhan, mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah-olah Tuhan Allahmu tidak tahu engkau susah. Seolah-olah Tuhan kita tidak mengerti bahwa kita ada dalam kesusahan. Seolah-olah Ia tidak mengindahkan nasibmu. Seolah-olah Dia tidak peduli akan hidup kita dan tidak memperhatikan hakmu dan tidak membela apa yang menjadi hak kita. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Tuhan Allah adalah kekal yang menciptakan seluruh bumi. Ia tidak pernah menjadi lelah atau lesu. Pikirannya tidak dapat diselami. Ia menguatkan orang-orang yang lelah. Dan saya berdoa hari ini semua yang lelah diberikan kekuatan dalam nama Yesus. Memberikan semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda yang mengaku dirinya kuat, yang mengaku keuangannya kuat, yang mengaku persediaannya kuat, yang mengaku tenaganya kuat, akan menjadi lelah dan lesu. Anak-anak remaja jatuh tersandung. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Amin untuk itu. Nah, mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan jika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, saudara, menanti-nantikan Tuhan bekerja. Menanti-nantikan Tuhan menjawab doa. Menanti-nantikan Tuhan datang. Menanti-nantikan Tuhan untuk mendengar dan untuk memberikan kerinduan hati kita. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Tetapi saudara, sering sekali itu boleh menjadi satu pekerjaan yang melelahkan. Menanti adalah pekerjaan yang membosankan. Nah saudara, banyak orang kecewa dalam penantiannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika kita menantikan Tuhan, menantikan firman, bukan kekecewaan yang datang. Ketika kita menantikan janji Tuhan, bukan kekecewaan yang datang, tetapi yang datang adalah kekuatan. Tuhan mau kita tetap kuat. Saya berdoa semuanya kita menanti-nantikan jawaban Tuhan. Semuanya kita menanti-nantikan janji Tuhan dijadikan dalam hidup saudara. Nah, saya berdoa engkau tidak menjadi lemah, tetapi engkau dikaruniakan kekuatan. Dalam nama Yesus kekuatan mengalir. Dalam nama Yesus kekuatan mengalir. Dan kita terima dan kita menerimanya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimanapun di dunia ini kelelahan pasti kita alami. Kelelahan tubuh biasanya terjadi karena aktivitas tubuh yang berat. Kelelahan tubuh bisa diatasi dengan beristirahat yang cukup. Tetapi yang lebih membahayakan adalah kelelahan jiwa. Dan dalam kelelahan jiwa itu ada kelelahan emosional, kelelahan pikiran, kelelahan hati. Saya pernah bertemu dengan seorang yang mental breakdown. Nah saudara, orang yang baik. Nah, saya heran sekali ada banyak orang-orang baik yang tertekan dan kemudian menjadi lelah dan kemudian menjadi korban daripada kelelahan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya kita lebih mengerti, mari kita melihat apa kata bahasa Indonesia mengenai kelelahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daripada kelelahan ada dalam berbagai-bagai bidang. Dalam bidang emosional artinya ialah ekspresi bentuk frustrasi, putus asa, merasa terjebak, tidak berdaya, tertekan dan merasa sedih atau apatis terhadap pekerjaan. Sudah tidak peduli lagi kepada pekerjaan, tidak peduli lagi kepada keluarga, tidak peduli lagi kepada pelayanan, tidak peduli lagi kepada masa depan. Itu artinya sudah mengalami kelelahan yang parah. Dan dalam bidang mental, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan kelelahan adalah ketidakpuasan kepada diri sendiri. Tidak puas akan apa yang dicapai sekarang, apa yang dipunyai, tidak bisa bersyukur, tidak puas terhadap pekerjaan, kepada pelayanan, tidak puas terhadap hidup secara keseluruhan, dan merasa rendah diri, tidak kompeten. Nah saudara, mungkin agak berbelat-belit dan mungkin membuat kita bingung, tetapi saya membaca di salah satu buku bahasa Inggris, Kamus Bahasa Inggris,
Arti daripada kelelahan diambil dari kata weariness. Weariness artinya kelelahan, dan itu diartikan to lose the sense of pleasure, not to feel the enjoyment that you should. Itu dikatakan saudara, kehilangan rasa senang akan sesuatu. Sesuatu yang biasa membuat kita senang, sekarang tidak senang lagi. Sesuatu yang biasa membuat kita bahagia, sekarang tidak bahagia lagi. Dahulu mungkin kita bahagia makan, sekarang makan pun tidak bahagia. Dahulu mungkin kita bahagia jalan-jalan, sekarang jalan-jalan pun tidak bahagia. Dahulu kita bahagia kalau bekerja, sekarang bekerja adalah satu beban. Dahulu kita bahagia karena kita punya rumah tangga, sekarang rumah tangga menjadi beban. Nah saudara, dikatakan not to feel enjoyment that you should. Kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang seharusnya dinikmati. Seharusnya dia menikmati pernikahannya, tetapi sekarang dia selalu mengeluh tentang pernikahannya. Seharusnya dia menikmati anak-anaknya yang luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kelelahan hati dan jiwa. Kelihatan dia tidak bisa lagi menikmati bawahannya, menikmati atasannya, menikmati pelayanannya. Seharusnya dia menikmati pekerjaannya. Dia tertawa karena pekerjaannya, karena itu adalah pekerjaan yang diimpikannya, didoakannya, dirindukannya. Tetapi sekarang ini selalu mengeluh, pekerjaankulah, boskulah, dan lain sebagainya, pelayanankulah, dan lain sebagainya. Ada banyak lagi saudara kejadian nyata lainnya di dunia yang menunjukkan ada banyak orang yang terserang kelelahan di dalam hidup mereka. Apakah saudara memiliki tanda-tanda seperti ini? Biasanya senang melayani, tetapi sekarang sudah mulai beralasan. Biasanya suka sekolah, tetapi sekarang sudah mulai punya alasan. Biasanya bangun pagi dengan harapan, tetapi sekarang malas rasanya bangun pagi. Rasanya saudara setiap hari ada tekanan tertentu. Biasanya suka jumpa dengan orang, tapi sekarang rasanya kalau jumpa dengan orang, rasanya tidak nyaman lagi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau tanda-tanda ini ada kepada saudara, kemungkinan juga saudara sudah mengalami kelelahan di dalam hidup saudara. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, karena kelelahan ini mata kita tidak bisa melihat secara objektif lagi. Semua yang kita lihat adalah negatif. Semua yang kita lihat adalah kekurangan. Kita merasa orang-orang tidak cukup peduli kepada kita. Kita merasa orang-orang tidak cukup sayang kepada kita. Dan mengeluh tentang semuanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah strategi iblis. Dalam dunia ini memang kita akan mengalami tekanan-tekanan. Tetapi janji Tuhan adalah untuk mengembuskan nafas kehidupan Zoe kepada saudara. Alkitab berkata bahwa setiap pagi ada kasih karunia Tuhan yang mengalir pada saudara. Saya percaya bahwa kasih karunia itu lebih kuat daripada kelelahan apapun, daripada tanggung jawab apapun, daripada tantangan apapun, daripada beban apapun. Saya ingat seorang anak Tuhan, ketika saya merasa kelelahan yang luar biasa, saya berkata aku lelah, dan dia berkata, Bapak jangan menganggap serius semua hal, jangan terlalu dipikiri, bawa santai saja Pak, ada Tuhan. Dan itu sangat memberkati saya saudara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kelelahan juga dapat terjadi karena perjuangan yang kita lakukan ternyata membutuhkan waktu lebih lama daripada yang kita perhitungkan. Nah saudara, kita berpikir sudah selesai, kita berpikir sudah menang. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu membuat kita menjadi kelelahan. Karena banyak sekali pada saat ini setan mengambil kesempatan. Setan mengambil kesempatan untuk mengalahkanmu. Setan itu licik. Dia adalah pencuri, pembunuh dan pembinasa. Dia mau mencuri kesehatanmu. Dia mau mencuri kekuatanmu. Kalau bisa dibunuhnya engkau, dan dia binasakan semua hasil pekerjaan. Dia binasakan kau di neraka kalau bisa. Kita tolak pekerjaannya di dalam nama Yesus.
Di balik semua yang terjadi ini kita tahu bahwa ini bukan karena pemerintah, ini bukan karena konspirasi, tetapi ini sungguh-sungguh ada setan yang mau menghancurkan gereja. Itu sebabnya kita tahu semua yang baik berasal dari atas, artinya semua yang jahat datang dari setan. Kita tolak setan dalam nama Yesus dengan iman kita yang teguh. Saya berdoa dalam nama Yesus, hari ini firman Tuhan memberikan iman kepada saudara untuk naik terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahwa ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam nama Yesus. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah strategi iblis. Tahukah saudara bahwa dalam pertandingan tinju, apabila engkau tidak bisa langsung dijatuhkan, maka saudara, lawan akan berusaha membuat engkau capek. Ronde pertama memang kau tidak jatuh. Ronde kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ronde ketujuh, nafas mulai berbeda. Dan ada perasaan di hati, kenapa belum menang juga ya? Kenapa yang di depanku ini masih kelihatan gagah? Kenapa musuhku ini seakan-akan tidak ada efeknya? Aku sudah pukul berkali-kali tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi padanya. Sama seperti kita berkata, aku sudah berdoa berkali-kali tapi sepertinya tidak ada jawaban doa. Aku sudah berusaha berkali-kali tapi sepertinya tidak ada perubahan. Aku sudah memberi berkali-kali tapi sepertinya berkat belum juga datang. Sekarang apa yang harus kita buat? Paulus mengingatkan gereja Tuhan agar tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9 berkata, jangan lelah dalam berbuat kebaikan. Saya bacakan dari terjemahan modern. Karena jika kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi lelah, maka kita akan menuai pada waktunya. Dan diulangi Paulus lagi kepada jemaat Tuhan di gereja di Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan dalam terjemahan yang terbuka, Alkitab yang terbuka. Sedang kamu saudara-saudaraku, janganlah lelah berbuat baik. Mengapa Paulus berkata demikian? Karena sidang Tuhan pun bisa dilanda kelelahan. Karena anak-anak Tuhan pun bisa dilanda kelelahan. Karena hamba-hamba Tuhan pun bisa dilanda kelelahan. Itu sebabnya saudara, Paulus ingatkan, jangan lelah. Jangan berikan kesempatan kelelahan masuk dalam hatimu. Setan akan memberikan sejuta alasan agar engkau menjadi lelah. Tapi jangan berikan alasan kepada setan. Jangan berikan alasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelelahan dapat membuat kita lemah. Jika kita lemah, jiwa kita lemah, maka tubuh kita juga menjadi lemah. Maka saudara, kehidupan kita menjadi lemah. Karena Alkitab berkata yang mengontrol kehidupan kita ini adalah hati kita. Jika hati kita lelah, maka hati kita menjadi lemah. Dan jika kita lemah, hidup kita menjadi lemah dan bisa menjadi bangsa-bangsa musuh. Jika kita lemah, setan bisa menguasai kita. Tolak kelemahan. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam engkau, Dia akan meneruskannya hingga pada kesudahannya. Tuhan belum berhenti bekerja. Tuhan masih bekerja dalam keluargamu. Tuhan masih bekerja dalam doa-doamu. Tuhan masih bekerja untuk menjadikannya kenyataan. Tuhan masih bekerja dalam harapanmu. Mungkin kau sudah lupa akan harapanmu. Ada banyak harapan yang saya lupakan. Ada banyak kata-kata saya dahulu yang saya kejar, saya lupakan. Karena begitu banyak tekanan. Tapi saya terkejut. Beberapa kali Tuhan bawakan kepada saya. Dan ketika Dia bawakan, Dia berkata, aku masih ingat anakku. Saya berdoa sebelum tahun ini berakhir. Ada banyak harapan-harapan masa kecil saudara. Yang tadinya saudara sudah lupakan. Dibawakan Tuhan kembali kepada saudara. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan jangan lelah berbuat yang baik. Jangan lelah untuk melakukan kebaikan. Karena apabila kita tidak menjadi lelah, maka kita pasti menuai. Ayat ini juga mengatakan dua perkara yang penting. Jangan lelah melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita mempunyai satu maksud hati baik, sering orang tidak mengerti. Sering orang yang tidak mendapatkannya menuduh kita. Nah saudara, Alkitab berkata dalam Ibrani 11 ayat 11, Dia yang memberikan janji itu setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dalam segala situasi seperti saat ini,
Jangan kita dengarkan apa tipuan iblis. Jangan kita mau menjadi lesu, jangan kita mau menjadi lelah. Jangan kita tertipu oleh iblis. Tetap melakukan yang baik. Karena apa yang ditabur pasti dituai. Saya berdoa saudara, mari menabur dengan semangat yang menyala-nyala. Yang semangat, tetaplah bersemangat. Yang menyala, tetaplah menyala. Yang setia, tetaplah setia. Yang melayani, tetaplah melayani. Yang mengasihi, tetaplah mengasihi. Yang sabar, tetaplah sabar. Yang mengampuni, tetaplah mengampuni. Yang rajin, tetaplah rajin. Kita tidak melakukannya karena profesionalisme. Kita melakukannya karena hati yang percaya. Karena hati yang murni. Kita yang melakukannya karena hati yang percaya bahwa Tuhan melihat. Kita melakukannya karena hati yang percaya bahwa Tuhan tahu dan Tuhan kenal hati kita. Tuhan tahu dan Tuhan kenal perjuangan kita. Tuhan kenal dan Tuhan tahu motivasi hati kita. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang melakukannya demikian, tetaplah melakukannya. Tetaplah semangat. Pasti ada balasannya. Pasti akan menuai. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, jangan sampai kita menjadi kelelahan. Karena orang yang lelah sangat mudah untuk menyerah. Orang yang lelah sangat mudah untuk menjadi emosional. Orang yang lelah sangat mudah untuk mengambil keputusan yang salah. Mempersalahkan orang lain. Orang yang lelah suka mengeluh. Dan semuanya itu tidak membawa jalan keluar. Tidak membawa pertolongan. Tidak membawa apapun bagi kita. Nah, saudara, apa yang membawa pertolongan bagi kita? Nah, saudara, hari ini ada beberapa hal, tetapi hari ini saya bawakan satu perkara saja. Tolonglah diri saudara terlebih dahulu. Berbuat baiklah kepada diri saudara terlebih dahulu. Kuasailah hati dan pikiran saudara. Ingatkanlah diri saudara akan firman Tuhan. Ingatkanlah diri kita ini akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Alkitab berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau kau sudah diberkati, senangkan hatimu, berkati dirimu. Jangan tunggu mukjizat orang lain datang dan membayari engkau. Menunggu mukjizat atau menang undian supaya bisa pergi ke Eropa. Kalau memang Tuhan sudah memberkati engkau, berkati dirimu. Karena Tuhan pasti akan kembalikan lagi kepadamu. Saudara kasih dalam nama Yesus, sudah cukup banyak engkau memberkati jiwa-jiwa. Sudah cukup banyak engkau melayani jiwa-jiwa. Ini saatnya saudara boleh memanjakan diri saudara sekali-sekali. Sudah cukup banyak saudara bawakan ayat-ayat firman untuk meneguhkan orang lain. Ini saatnya saudara perlu membawakan firman Tuhan itu bagi diri saudara sendiri. Tahukah saudara dalam Matius 25 ayat 5 dan 6 dikatakan pekerjaan menunggu membuat kita lelah. Matius 25 ayat 5 dikatakan pengantin laki-laki lambat datang. Dan semua gadis itu merasa lelah dan tertidur. Saya bacakan dari versi mudah dibaca Alkitab Indonesia. Dari Alkitab kita dikatakan, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Jawaban doa lama tidak datang-datang juga. Perubahan lama tidak datang-datang juga. Pemulihan lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tetapi ada yang mengubahkan itu semua. Pada waktu tengah malam terdengarlah orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ada kabar baik di tengah malam. Ada kabar baik di tengah-tengah kegelapan. Saya berdoa kitalah yang menjadi pembawa kabar baik itu. Dan orang yang mendengarkan pertama kabar baik itu adalah dirimu sendiri. Bawakan kabar baik kepada dirimu sendiri. Nah saudara, hari ini saya berdoa, biarlah kita menjadi pembawa kabar baik bagi diri kita. Biarlah kita terlebih dahulu yang membawakan kabar baik kepada diri kita dan berkata, Yesus datang. Janji Tuhan datang ke dalam hidup kita. Bapak ibu saudara saudari, semua kita membutuhkan kabar baik. Nah Bapak ibu saudara saudari, dikatakan firman Tuhan, kalau kita melihat saudara, yang pertama sekali dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tahukah saudara bahwa ayat firman Tuhan ini mengatakan
Engkau adalah pohon yang ditanam. Karena ditanam dia bisa melewati musim-musim. Nah, saudara, ada musim sukar, ada musim senang. Tetapi karena engkau tertanam, maka engkau bisa melewati musim-musim. Berhenti pindah-pindah gereja. Tertanam dalam satu gereja. Dan saya berdoa saudara mengerti hal ini. Walaupun mungkin kita tidak bisa beribadah, tetapi engkau tertanam dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya saudara harus mendengarkan arahan firman di sini. Saudara harus tertanam di sini. Nah, setelah saudara tertanam, maka saudara bisa menghadapi tantangan musim demi musim. Bukan hanya saudara bertahan, tetapi berbuah pada musimnya. Tetapi di situ dikatakan merenungkan firman, dan berkali-kali kata merenungkan ini bukan merenungkan terdiam, terpaku dan mengkhayal. Tetapi ini adalah menggumam dan memperkatakan kembali kepada diri kita. Kita perlu berkata bahwa saya diberkati. Di tengah-tengah kesulitan, Alkitab berkata kita harus memperkatakan firman. Satu ketika Yesaya melihat keadaan bangsa Israel yang lemah. Keadaan bangsa Israel yang perlu sekali banyak perbaikan. Tahukah saudara bahwa Yesaya berkata, ketika dia melihat banyak kelelahan, banyak kelemahan, dia berkata begini, biarlah yang lemah berkata aku kuat, yang miskin biarlah berkata aku kaya. Dan inilah kabar baik di tengah-tengah kegelapan. Ketika saudara lemah berkata aku kuat karena kekuatan Tuhan ada padaku. Aku kuat karena Tuhanku kuat. Aku sanggup karena Tuhanku mampu dan mau. Inilah yang kita perkatakan terus menerus kepada diri kita. Kita berkata kita sanggup, kita bisa, kita kuat, kita mampu. Dan saya percaya Tuhan yang mendengarkannya setia. Alkitab berkata seperti apa yang kau ucapkan di hadapanku, itulah yang akan kuperbuat kepadamu. Tuhan menantikan apa yang kita ucapkan. Karena sangat besar hubungan antara hati dan juga mulut kita. Mungkin kita bisa berpikir banyak hal, tetapi kita mengesahkannya dengan mulut kita. Jangan sahkan kematian, jangan sahkan kekalahan, jangan sahkan kelelahan. Tapi mulailah bangun, bangkit dan sahkan. Di balik semuanya ini ada kado yang terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan masih bekerja, Tuhan bekerja di balik semuanya ini dalam segala hal dan menjadikannya kebaikan kepada kita. Saya suka hamba Tuhan yang bernama Daud. Di antara semua tokoh Alkitab, saya suka Daud. Kenapa? Karena bagi saya, Daud inilah yang benar-benar manusia. Dia datang dari orang yang tidak dipedulikan, tidak punya teman, temannya nggak bisa diajak bicara, mengembik aja kerjanya. Kalau Daud berkata, kau tahu, nggak ada yang peduli kita di sini. Maka temannya akan menjawab, "Mbek." Nah, itu nggak tahu tahap artinya. Dan Daud ini juga adalah seorang yang bagaimana saya katakan, seperti parjago-jagohon, nggak punya perhitungan. Tapi Daud ini juga adalah orang yang rendah hati, orang yang selalu punya maksud hati baik. Nah, saudara, Daud ini buat baik kepada Raja Saul, tapi Raja Saul memburu dia seperti anjing. Dalam perburuan itu Raja Saul tidur, dan dia tidur di dalam gua di mana Daud bersembunyi. Dan Daud sudah mengangkat pisaunya, tapi dia tidak membunuh Raja Saul. Dia hanya menyobekkan sedikit daripada pakaiannya. Dia tetap berbuat baik, tetapi disalah mengerti. Bagi saya, Daud adalah manusia. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, saya tahu Daud punya banyak di pikirannya, karena dia menulis, ketika banyak pemikiranku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saya tahu dia punya banyak musuh, karena dia juga menulis, mereka datang mengelilingi aku, seperti lebah mereka mengelilingi aku. Saya tahu juga saudara, bukan hanya dia punya banyak musuh, tetapi dia sudah susah sejak masa mudanya.
Karena dikatakannya mereka telah menyusahkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian, mereka menyusahkan aku sejak masa mudaku. Tetapi saudara, Daud inilah yang berkata, mengapa gundah gulana hai jiwaku? Berharap padanya. Berharap padanya. Dan inilah yang hendak ku ingat ketika aku berjalan maju di tengah kesesakan manusia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mengapa gundah gulana hai jiwaku, berharap padanya. Dia juga lah yang berteriak. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia juga yang berteriak dan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dia berhasil melewati semua masa-masa sulit. Dia berhasil membawa pertambahan, perkembangan. Dia berhasil membawa kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa ketika kita berkata Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah kekuatanku. Ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagiku ada selalu rumput yang hijau dan air yang tenang. Bagiku adalah Tuhan adalah Allah Immanuel, Dia yang membawakan aku melewati lembah kekelaman. Dia yang menyertai aku. Bukan masalah yang mengikuti aku, tapi kebajikan dan kemurahan itulah yang mengikuti aku seumur hidupku. Nah, saudara mulai bercerita satu persatu tentang janji Tuhan di tengah kegelapan malam. Saudara teriakkan, janji Tuhan datang, janji Tuhan datang, janji Tuhan pasti digenapi, janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan tidak pernah bohong, Tuhan pasti bekerja. Maka perlahan-lahan saudara akan melihat apa yang saudara katakan mulai dijadikan Tuhan kenyataan. Tuhan kita tidak pernah tergantung oleh situasi, tidak pernah tergantung oleh keadaan. Dia tergantung oleh iman kita. Itu sebabnya bangunlah iman saudara. Walaupun letih, lesu, banyak lagi perjuangan dan rasanya mau menjadi letih dan lesu, tetapi jangan lemah iman dalam nama Yesus. Karena Alkitab berkata dengan ucapanmu engkau dibenarkan. Dan karena ucapanmu juga engkau dihakimi. Ada saat-saat seperti ini saudara, kita tidak punya waktu lagi dengan ucapan-ucapan yang membuat kita dihakimi. Biarlah ucapan kita dengan ucapan engkau dibenarkan. Dengan ucapan engkau dikuatkan. Dengan ucapan engkau diselamatkan, dengan ucapan engkau diberkati. Hari ini saya ajak saudara pada masa-masa seperti ini, doa-doa kita dan ucapan kita sangat bergantung dari hati kita. Itu sebabnya jangan isi hati kita dengan kelelahan. Isilah hati kita dengan janji Tuhan. Saya berdoa ketika saudara menanti-nantikan Tuhan dan saudara meneriakkan kabar baik, maka perlahan-lahan bulu-bulu pada sayap saudara mulai tumbuh kembali. Dan saudara mulai mengepakkan sayap. Dan saudara mulai mengembangkannya. Dan saudara mulai naik. Jiwa yang naik akan membawa kehidupan yang meningkat. Saya berdoa, terbang tinggilah, sehatlah, kuatlah, diberkatilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang menerima berkat hari ini boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.